Poligami bukan syariat Islam. Nabi pun menolak Fatimah di poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang selalu ramai untuk diperbincangkan, yaitu tentang poligami. Saya akan menyampaikan perspektif yang berbeda. Sebaiknya disimak secara utuh sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, poligami sudah menjadi tradisi di tengah bangsa Arab. Itu artinya praktik poligami adalah warisan dari zaman jahiliyah yang tetap dipakai di zaman Nabi dan para sahabat. Salah satu tradisi lainnya yang tetap dipakai di zaman Nabi adalah perbudakan. Meski demikian, kalau kita baca Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menyuruh untuk membeli budak. Yang ada justru sebaliknya, perintah untuk memerdekakan budak sebagai pengganti atas keburukan yang telah dilakukan. Semangat yang ada di Al-Quran adalah penghapusan perbudakan. Jadi perbudakan bukanlah bagian dari syariat Islam. Al-Quran menghapus beberapa hal yang sudah menjadi tradisi, tidak dengan tiba-tiba, tapi bertahap, seperti penghapusan riba dan minuman keras. Semuanya dilakukan dengan bertahap. Tapi tahukah Anda, jual beli manusia atau perbudakan secara resmi baru dilarang di Arab Saudi tahun 1962. Itu pun setelah mendapat tekanan dari dunia internasional. Mengapa mereka baru melarang perbudakan? Karena ulama-ulama di Arab sana menganggap perbudakan adalah bagian dari syariat Islam, sehingga tidak boleh dilarang. Memang sih di Al-Quran tidak ada larangan mempunyai budak, tapi mestinya mereka menangkap semangat yang ada di Al-Quran untuk menghapus praktek perbudakan. Begitu pula yang terjadi dengan praktek poligami. Beberapa ulama yang menganggap poligami itu bagian dari syariat Islam mendasarkan pendapatnya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Mari kita pahami ayat itu secara utuh dan menyeluruh. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. An-Nisa ayat 3. Mereka menganggap ayat itu sebagai ayat perintah untuk menikah lebih dari satu, asalkan dapat berbuat adil. Padahal ayat itu sifatnya opsional atau pilihan, bukan perintah. Sebaiknya memahami dan menafsirkan Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong agar tidak salah paham. Pahamilah ayat itu secara menyeluruh dengan membacanya dari awal sampai akhir. Mari kita uraikan ayatnya dengan hati-hati. Dimulai dari kata fankihu, yang artinya maka nikahilah. Kata maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4 tidak boleh dipotong begitu saja, karena kalimat itu berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya. Di situ ada kata fa yang berarti maka. Kata maka di situ menunjukkan hubungan sebab akibat dengan kalimat sebelumnya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. An-Nisa ayat 3. Jadi kalimat nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4 berkaitan dengan kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Ini yang sering dilupakan dan diabaikan. Yuk kita bedah logika bahasanya. Kalimat jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Berdasarkan ayat ini, menikahi seorang saja adalah sebuah pilihan jika tidak dapat berlaku adil kalau melakukan poligami. Kalau kita bisa berlaku adil, maka kita boleh meninggalkan monogami dan melakukan poligami. Tapi kita jangan sampai melupakan kalimat sebelumnya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Menurut ayat ini, menikahi wanita-wanita lain adalah sebuah pilihan jika tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Kalau kita bisa berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka silakan nikahi wanita-wanita yatim itu. Tidak perlu menikahi wanita-wanita yang lainnya. Agar lebih paham, saya berikan analogi seperti ini.
Jika kamu takut jatuh sakit karena makan gulai kambing, maka makanlah makanan yang lain seperti rendang, opor, atau sate. Kalau takut jatuh sakit, maka makanlah sop saja, itu lebih aman, tidak membuat kolesterolmu naik. Kalimat makanlah rendang, opor, sate, atau sop bukanlah sebuah perintah, tapi pilihan. Kalau kita takut jatuh sakit gara-gara makan gulai kambing, tapi kalau kita tidak takut jatuh sakit setelah makan gulai kambing, maka tidak apa-apa makan gulai kambing dan meninggalkan makanan lainnya seperti rendang, opor, atau sate. Karena semua itu adalah pilihan. Jadi berdasarkan ayat tersebut, baik monogami maupun poligami semuanya adalah pilihan, bukan perintah. Jadi hukumnya bukan wajib atau sunnah. Lalu apa kaitannya antara poligami dengan anak yatim? Ayat ini ada kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 127. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga menfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka. An-Nisa ayat 127. Kalau kita gabungkan kedua ayat itu, jalan ceritanya seperti ini. Ada orang yang menjadi wali atas anak yatim perempuan, di mana anak yatim itu mempunyai harta yang banyak, peninggalan almarhum orang tuanya. Sebagai walinya, dia berhak untuk mengurus harta anak yatim tersebut. Ketika sudah tiba saatnya si anak yatim perempuan ini menikah, maka dia harus menyerahkan semua harta anak yatim tersebut. Karena tergiur dengan hartanya yang banyak itu, dia berniat untuk menikahinya agar dia masih bisa mengurus harta tersebut. Hal ini tidak dibenarkan, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Bahasa sederhananya seperti ini. Kalau kamu mengawini anak yatim itu dengan maksud menguasai hartanya, maka lebih baik nikahi wanita-wanita yang lain saja yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Apa yang saya sampaikan tersebut sesuai dengan hadis berikut ini. Dari Aisyah terkait dengan firman Allah, wa in khiftum alla tuqsimu fil yatama. Ia berkata, maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim yang terdapat pada seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahinya lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun bergaul dengannya dengan tidak baik dan tidak pula bersikap adil pada hartanya. Maka dari itu hendaklah ia menikahi wanita lain 2, 3, atau 4. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalimat maka nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3, atau 4 tidak boleh dimaknai secara sepotong-sepotong sesuai kehendak kita sendiri, tapi harus dikaitkan dengan kondisi di kalimat sebelumnya di ayat yang sama, yaitu jika takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang ada dalam pengasuhannya. Kesimpulannya, baik poligami atau monogami dalam ayat itu bukanlah kalimat perintah, tapi sebuah pilihan. Bukti selanjutnya bahwa poligami bukan sunnah adalah kalimat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. An-Nisa ayat 3. Menurut ayat itu, menikahi seorang saja atau monogami lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Itu artinya kalau poligami berpotensi ada yang teraniaya. Dan faktanya tidak sedikit poligami yang membuat istri tua merasa teraniaya. Kalau ayat Al-Quran sudah mengatakan akan ada yang teraniaya dan faktanya di lapangan juga demikian, maka mau mengelak gimana lagi? Kalau masih belum paham juga, saya kasih satu ayat yang mempunyai struktur kalimat yang sama. Janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Al-Baqarah ayat 282. Menuliskan hutang lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Artinya, kalau hutang tidak ditulis, berpotensi menimbulkan keraguan. Itu sama kalimatnya dengan menikahi satu lebih dekat tidak berbuat aniaya. Artinya, kalau lebih dari satu berpotensi untuk berbuat aniaya. Dengan demikian, poligami bukanlah sunnah. Karena mana ada sunnah yang akan menimbulkan aniaya. Justru semangat yang ada di Al-Quran adalah anjuran menikahi satu istri.
Karena menurut Allah, menikahi satu istri itu lebih dekat tidak menimbulkan aniaya. Ada yang beralasan poligami adalah sunnah Nabi karena Nabi juga melakukan poligami. Kita harus membedakan mana tradisi dan mana yang bukan. Nabi dahulu naik unta, tapi naik unta bukanlah sunnah Nabi. Bahkan Nabi dulu pernah menceraikan istrinya, tapi kita tidak pernah menganggap perceraian sebagai sunnah Nabi. Jadi kalau bukan sunnah apa dong? Seperti disebutkan di awal, poligami itu sudah menjadi tradisi pada waktu itu. Kalau di Al-Quran tidak ada perintah dan tidak ada larangan, itu artinya hukumnya diserahkan kepada konsensus atau kesepakatan di antara masyarakat tersebut. Zaman Nabi dahulu punya budak dianggap suatu hal yang biasa. Tapi ketika pandangan masyarakat berubah, maka hukumnya dikembalikan kepada nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Begitu pula dengan yang terjadi pada praktek poligami. Zaman dahulu, poligami adalah sesuatu yang biasa terjadi. Setelah melihat banyak istri yang merasa teraniaya dengan adanya poligami, kemudian pandangan masyarakat berubah. Karena agama tidak memerintahkan dan melarangnya, maka hukum poligami disesuaikan dengan konsensus atau kesepakatan yang ada di masyarakat tersebut. Dan jangan lupa, sumber hukum kita bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi konsensus, kesepakatan, atau perjanjian juga merupakan sumber hukum yang mengikat buat kita. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah menepati janji. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Al-Baqarah ayat 177. Nabi juga tunduk kepada perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir Mekah, yang menyatakan seorang muslim tidak diperkenankan masuk Mekah lebih dari 3 hari. Hal ini membuat Nabi dan para sahabat tidak bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah. Perjanjian ini membuat Umar bin Khattab marah karena menganggap hal itu tidak bisa dibenarkan. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap berpendirian untuk tunduk kepada perjanjian yang telah disepakati bersama. Sampai pada akhirnya orang kafir Mekah melanggar perjanjian tersebut. Undang-undang juga merupakan sumber hukum bagi kita. Kalau suatu saat nanti misalnya undang-undang melarang poligami bagi semua warga negara, maka kita semua wajib tunduk dan patuh. Kalau tidak mau patuh dan tetap ingin berpoligami, ya silakan pindah warga negara. Semoga saja larangan itu tidak terjadi. Saya juga tidak mau munafik. Sebagai laki-laki, saya juga punya kecenderungan seperti laki-laki pada umumnya yang punya hasrat lebih. Siapa tahu suatu waktu nanti saya membutuhkannya. Tapi saya harus mengatakan apa adanya meskipun itu pahit. Dahulu Nabi juga menolak anaknya yaitu Fatimah dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Alasannya karena Nabi tidak ingin melihat Fatimah tersakiti. Sesungguhnya Bani Hisham bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun aku tidak mengizinkan kepada mereka, kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku Fatimah adalah bagian dariku. Aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya, dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari. Ada yang mengatakan penolakan Nabi itu hanya berlaku khusus buat Fatimah, tidak buat yang lain. Karena ada keterangan tambahan di hadis lainnya. Beliau bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, dan aku sangat khawatir dia terfitnah dalam agamanya. Demi Allah, tidak akan bersatu putri Rasulullah dengan putri musuh Allah selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat itu sebenarnya hanyalah keterangan tambahan, bukan menjadi alasan utama. Karena Islam tidak mengenal dosa turunan. Wanita yang hendak dinikahi Ali adalah anaknya Abu Jahal yang sudah masuk Islam. Sedangkan Abu Jahal sendiri pada waktu itu sudah lama tewas pada perang Badar. Dalam Islam, anak tidak menanggung dosa orang tuanya, dan terbukti anaknya Abu Jahal yang lain, yaitu Ikrimah, adalah sahabat Nabi yang mati syahid dalam jihad di jalan Allah. Bukti lainnya, Nabi tidak mempersoalkan kedua kakak Fatimah, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah menikah dengan kedua anaknya Abu Lahab, yaitu Utaibah dan Utbah. Kita tahu Abu Lahab adalah seorang yang sangat memusuhi Nabi.
Mereka baru bercerai setelah para suaminya tidak mau diajak hijrah ke Madinah. Hal lain yang membuat kalimat itu bukan menjadi alasan utama adalah karena Nabi sendiri menikahi Ummu Habibah yang merupakan anaknya Abu Sofyan, yang ketika itu masih menjadi musuh Nabi dan belum masuk Islam. Abu Sofyan baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang melakukan poligami dengan dasar agama. Kalau masih ada yang memakai alasan agama, maka silakan sampaikan ayat-ayat dan hadis tersebut. Kalau mau berpoligami silahkan saja, tapi jangan memaksa memakai dalil-dalil agama untuk mendukung hasratnya. Penjelasan saya di atas hanya membahas aspek hukum dari poligami, bukan membahas baik buruknya poligami. Karena baik buruknya poligami tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi. Dan kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Kesimpulannya, poligami bukanlah sebuah perintah, tapi hanya sebuah pilihan yang disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Pilihan poligami juga tidak dibatasi untuk menolong janda atau fakir miskin, karena di Al-Quran disebutkan, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. An-Nisa ayat 3. Yang kita senangi itu bisa karena kecantikannya dan lain-lain. Dan bagi istri yang hendak dimadu juga punya pilihan untuk menolak di poligami. Dan penolakan itu bukan berarti bertentangan dengan syariat agama. Sebagaimana Nabi dahulu juga pernah menolak Fatimah di poligami. Dan kebetulan istri saya saat ini membolehkan saya untuk menikah lagi. Syaratnya hanya satu, ceraikan dia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.